Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Siti Masito dari reguler 6A akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan judul penelitian saya yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan baca tulis Al-Quran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 8 di MTSN 1 Bandung. Selanjutnya yaitu latar belakang masalah. Islam. Islam merupakan agama yang paling sempurna. Di dalam ajaran Islam banyak sekali aspek-aspek mengenai kehidupan, baik itu kehidupan sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dengan memahami konteks ajaran Islam, manusia senantiasa menerapkan pemahamannya melalui dalil-dalil Al-Quran, ya. Al-Quran dan juga hadis ini memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Oleh karenanya manusia bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan dan beribadah kepada Allah. Al-Quran merupakan sebuah bacaan yang harus dimaknai isinya, dipahami kandungannya, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara hadis merupakan bacaan, perkataan, dan juga ketetapan Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ayat ataupun dalil yang berkaitan dengan sistem pendidikan, baik itu mengenai metode, media, sumber belajar, dan lain sebagainya. Manusia selalu ingin berkembang. Secara manusia tidak terbatas, akan tetapi kemampuanlah yang membatasi keinginannya tersebut. Manusia memerlukan pendidikan, ya. Dalam proses perkembangannya, manusia itu berkembang mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Karena manusia memerlukan pendidikan dalam hal berkembangnya, maka proses pendidikan pun itu berlangsung seumur hidup. Ya, pendidikan sangat penting bagi manusia karena apa? Yaitu tujuan pendidikan yaitu untuk menciptakan sebuah kehidupan yang beradab dan berilmu. Karena konsep utama atau tujuannya yaitu tujuan dari pendidikan yaitu untuk memanusiakan manusia. Manusia memiliki akal yang sangat luas, maka harus direalisasikan melalui pendidikan. Dengan memahami berbagai konsep kehidupan, alam, dan lain sebagainya, semua itu bisa terungkap dengan ilmu pendidikan. Di dalam ajaran Islam, yang paling penting itu adab ataupun akhlak. Ya. Setinggi apapun ilmu seseorang, jika adab atau akhlaknya rendah, maka itu tidak akan mencerminkan nilai pendidikan pada dirinya. Pendidikan merupakan sebuah usaha ataupun proses. Di dalamnya terdapat berbagai tahapan-tahapan, mulai dari tahapan pemberian ilmu, motivasi, pembinaan, pengarahan, dan juga lain sebagainya terhadap peserta didik. Di dalam proses pembelajaran terjalin antara guru dan juga peserta didik. Maka dari itu guru memiliki tugas yang amat penting yaitu untuk meningkatkan motivasi, menyalurkan potensi yang ada pada peserta didik, serta pemberian ilmu, ya, dan juga pemberian nilai-nilai budi pekerti, ya, pada peserta didik. Agar apa? Nanti peserta didik bisa aktif di dalam kelas, bisa kondusif proses pembelajarannya, ya. Dengan adanya di samping dengan adanya metode, media, dan juga sumber belajar yang mumpuni. Pada masa sekarang ini kita dihadapkan pada sebuah perkembangan zaman yang sangat pesat sekali, terutama dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di samping dalam konsep kehidupan lain seperti sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lain sebagainya. Semua ini berdampak pada pendidikan. Pendidikan sekarang sudah sangat modern, mulai dari media, metode, dan lain sebagainya, ya. Nah, tetapi pada sekarang ini kita dihadapkan pada sebuah pandemi COVID-19 yang menjalar pada seluruh negeri sehingga berdampak pada seluruh masyarakat, terutama di Indonesia pada bulan Maret 2020. Pendidikan pun berimbas. Maka pemerintah mengambil kebijakan, ya, salah satunya social distancing, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu di sekolah maupun perguruan tinggi, proses pembelajarannya dilakukan secara daring atau dalam jaringan, tidak secara tatap muka, ya. Salah satunya di MTSN 1 Bandung ini. Akan tetapi kemampuan siswa semakin merendah dalam pembelajarannya, ya.
termasuk pada pemahaman dalam menulis dan juga membaca Al-Quran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 8 di MTSN 1 Bandung. Para gurunya di MTS ini melakukan pembelajarannya dengan menggunakan aplikasi yang ada seperti WhatsApp Group, Zoom Meeting, Google Classroom, Google Meet, dan lain sebagainya. Untuk itu, peneliti tertarik dengan masalah sekarang ini, jadi peneliti mengambil judul penelitiannya yaitu pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan membaca dan menulis ayat Al-Quran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bandung. Untuk perumusan masalahnya ada 3 karena penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran daring pada mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bandung. Yang kedua, bagaimanakah kemampuan siswa dalam menulis dan membaca ayat suci Al-Quran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 8 di MTSN 1 Bandung. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan siswa dalam menghafal, dalam menulis dan membaca ayat Al-Quran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis siswa kelas 8 di MTSN 1 Bandung. Selanjutnya adalah metode dan teknik penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang spesifikasinya sistematis, terarah, terencana. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, di mana pengumpulan sampel dan juga populasinya dilakukan secara terarah. Sementara penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, mendeskripsikan subjek yang diteliti. Nah, oleh karena itu, penelitian saya bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana pengaruh pembelajaran daring terhadap kemampuan siswa dalam membaca dan juga menulis ayat Al-Quran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 di MTSN 1 Bandung. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan sebuah tempat di mana terjadinya kegiatan yang dilakukan sebagai tempat yang akan diteliti. Lokasi penelitian saya itu bertepatan di sekolah MTSN 1 Bandung yang berlokasi di Ciparai, tepatnya di Desa Bumiwangi. Subjeknya yaitu seluruh siswa kelas 8 MTSN 1 Bandung. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang meliputi objek ataupun subjek yang akan diteliti sehingga nanti akan diambil kesimpulannya. Populasinya yaitu populasi penelitian saya sebanyak 350 orang, yaitu seluruh siswa kelas 8 MTSN 1 Bandung angkatan 2020. Sementara sampel merupakan bagian dari populasi. Sampelnya, cara mencari sampelnya menggunakan rumus Lopin, sehingga dihasilkan sampelnya sebanyak 186 orang siswa. Ya. Selanjutnya yaitu jenis data dan jenis data. Jenis data pada penelitian saya yaitu data primer. Data primer merupakan data yang bersumber atau yang berasal dari secara langsung dan asli. Sementara data sekunder merupakan data yang bersumber secara tidak langsung atau melalui perantara. Maka dari itu penelitian saya menggunakan data primer dengan mengambil langsung dan hasil dari kuesioner. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan datanya ada teknik observasi, teknik
ada observasi, terus hasil angket, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis datanya, yang pertama ada uji validitas. Kalau uji validitas adalah uji untuk mengetahui kevalidan atau kesohihan instrumen yang akan diteliti, apakah data itu valid ataupun tidak valid. Kalau datanya valid, berarti tingkat validitasnya tinggi. Kalau tidak valid, berarti tingkat kevaliditasannya itu rendah. Sementara yang harusnya digunakan dalam sebuah penelitian itu datanya harus valid terlebih dahulu ya, supaya nanti akan diketahui bagaimana tingkat keabsahan suatu instrumen pertanyaan kuesioner dapat diuji atau diteliti. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Kalau uji reliabilitas itu uji untuk menentukan tingkat sejauh mana ataupun tingkat konsistensi sebuah data yang diuji, apakah sama ataupun tidak. Uji reliabilitas ini dilakukan apabila sesudah dilakukan uji validitas. Karena uji reliabilitas ini semua data, semua instrumen atau kuesioner harus valid terlebih dahulu ya. Selanjutnya itu untuk menguji hipotesis, ada uji regresi dan uji T. Kalau uji regresi itu untuk mengetahui pengaruhnya variabel X terhadap variabel Y ya, atau memperkirakan sejauh mana tingkat pengaruhnya untuk masa depan. Menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX, itu untuk mencari regresi atau pengaruh. Selanjutnya kalau uji T itu uji untuk mengetahui apakah variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Oke, selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Teori yang digunakan pada penelitian saya yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik yaitu teori yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku akibat dari interaksi antara stimulus dan juga respon. Teori behavioristik ini ditemukan oleh Watson berangkat dari gagasan Pavlov yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan dari beberapa refleksi dan interaksi emosional, cinta, dan juga kemarahan. Perilaku ini dibentuk melalui asosiasi antara stimulus dan juga respon. Hal ini menunjukkan bahwa pengkondisian itu berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Proses belajar dan pembelajaran peserta didik yang diterapkan dengan teori behavioristik ini sangat penting digunakan. Terutama pada masa sekarang ini, sistem pendidikan sedang mengalami transisi yang amat drastis, yaitu dikarenakan dampak virus COVID-19 yang menjadikan sistem pendidikan, proses kegiatan belajar dilakukan secara online ataupun daring, ya, baik sekolah maupun perguruan tinggi, yang mengakibatkan proses pembelajaran dilakukan secara jarak jauh. Terus itu juga memerlukan arahan dari orang tuanya. Teori behavioristik ini sangat cocok digunakan pada proses pembelajaran secara online ini karena akibat dari teori belajar behavioristik ini, peserta didik mengalami perubahan tingkah laku akibat dari stimulus dan juga respon, sehingga nantinya peserta didik mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dari belajar secara online ini di masa pandemi. Teori behavioristik ini bisa kita inginkan untuk mengubah perilaku peserta didik. Teori behavioristik ini juga berpengaruh terhadap peserta didik maupun pendidiknya, baik dalam proses pembelajaran secara daring ataupun tidak ya, ataupun tatap muka. Karena peserta didik nantinya akan mengalami perubahan perilaku, tingkah laku ya. Juga teori ini sangat baik digunakan untuk meningkatkan tanggung jawab peserta didik, tanggung jawab terhadap pengumpulan tugas maupun yang lainnya, juga
berguna untuk pendidiknya juga ya, bukan hanya untuk peserta didiknya, tapi pendidiknya juga nanti akan mengalami perubahan tingkah laku, perubahan cara mengajar ke arah yang lebih baik. Nah, sekian penjelasan gambaran penelitian yang akan saya lakukan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.